Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriani Septianor dan dua rekan saya lainnya, yaitu Al-Munawira, Azhara Faturrahma. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang peradaban Islam di Asia Tenggara. Pertama, sejarah Islam di Asia Tenggara. Kedua, kemajuan Islam di Asia Tenggara. Ketiga, modernisasi Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara. 1. Proses masuknya Islam di Asia Tenggara. Secara umum, dikatakan bahwa Islam di Asia Tenggara mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Islam di kawasan yang lain, terutama Timur Tengah, yaitu damai, ramah, dan toleran. Tidak seperti penyebaran Islam di kawasan Timur Tengah, hampir selalu melibatkan kekuatan perang. Kedatangan Islam di Asia Tenggara hampir semuanya didahului oleh interaksi antara masyarakat di wilayah kepulauan dengan para pedagang Arab, India, Bengal, Cina, Gujarat, Iran, Yaman, dan Arabia Selatan pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kepulauan Melayu telah menjadi tempat persinggahan para pedagang yang berlayar ke Cina, dan mereka telah menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar pesisir. Kondisi semacam ini dimanfaatkan para pedagang Muslim yang singgah untuk menyebarkan Islam pada warga sekitar pesisir. Ada beberapa teori mengenai proses sejarah masuknya Islam di Asia Tenggara, yaitu sebagai berikut. Teori pertama mengatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab atau tepatnya Hadramaut. Teori ini dikemukakan oleh Crawford, Kaiser, Nieman, De Hollander, dan Ford. Teori kedua mengatakan bahwa Islam datang dari India. Pertama kali dikemukakan oleh P. Napel pada tahun 1872. Berdasarkan terjemahan Prancis tentang catatan perjalanan Sulaiman, Marco Polo, dan Ibnu Battuta. Ia menyimpulkan bahwa orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i, Gujarat, dan Malabar di India yang membawa Islam di Asia Tenggara. Teori ketiga yang dikembangkan oleh Fatimi, bahwa Islam datang dari Bengali atau sekarang Bangladesh. Ia mengutip keterangan Tom Perez yang mengemukakan bahwa kebanyakan orang Islam terkemuka di Pasai adalah orang Bengali atau keturunan mereka. Dan Islam muncul pertama kali di Semenanjung Malaya dari arah pantai timur, bukan dari barat atau Malaka, pada abad ke-11 Masehi. Proses masuknya Islam di Asia Tenggara melalui beberapa tahap penetrasi dalam Asia Tenggara secara kasar dapat dibagi dalam 3 tahap sebagai berikut. Tahap pertama memulai dengan kedatangan Islam yang kemudian diikuti dengan kemerosotan, akhirnya keruntuhan kerajaan Majapahit pada kurun abad ke-14 dan 15. Tahap kedua, sejak datang dan mapannya kekuasaan kolonialisme Belanda di Indonesia, Inggris di Semenanjung Malaya, dan Spanyol di Filipina sampai awal abad ke-19. Tahap ketiga bermula ketika pada abad ke-20 dengan terjadinya liberalisasi kebijakan pemerintah kolonial terutama di Indonesia. Selanjutnya, kemajuan Islam di Asia Tenggara. Sejak abad ke-7 sampai ke-12, di beberapa daerah di Asia Tenggara baru pada tahap pembentukan komunikasi Islam, terutama yang terdiri dari para pedagang. Abad ke-13 sampai ke-16, terutama dengan munculnya kerajaan Islam, merupakan kelanjutan dari penyebaran Islam. Beberapa teori mengatakan bahwa Islam pada dasarnya adalah urban atau perkotaan, dan bahwa peradaban Islam pada hakikatnya juga urban. Pendapat ini menyatakan bahwa proses Islamisasi di Nusantara bermula dari kota-kota pelabuhan yang ada, kemudian berkembang menjadi pusat pengembangan intelektual Islam atas perlindungan resmi penguasa, yang kemudian memunculkan tokoh-tokoh ulama intelektual terkenal semacam Hamzah Fansuri. Selain itu, kota mempunyai kemampuan untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Islam secara politik. Relatif baik keadaan ekonomi perkotaan memungkinkan terselenggaranya pembangunan masjid dan pusat-pusat pengajaran Islam.
kegiatan-kegiatan Islam dan menimbulkan kemampuan untuk melaksanakan perjalanan naik haji atau berkeliling dari satu tempat ke tempat lain guna menyebarkan syariat Islam. Kemunduran Islam di Asia Tenggara. Abad ke-17 terjadinya sebuah krisis yang menyebabkan kemunduran kawasan Asia Tenggara dari perdagangan internasional yang sebelumnya selalu terkait dengan ekonomi dan militer VOC, disebabkan perkembangan secara global seperti diberlakukannya pembatasan perdagangan di Jepang, bencana kelaparan, kemerosotan jumlah penduduk, dan masalah lainnya. Akibat kondisi itu membuat awal kemiskinan Asia Tenggara. Pada masa itulah, sejak abad 17 ini kelompok etnis Cina muncul sebagai pedagang minoritas yang dominan. Kemudian, posisi dominan pedagang Muslim menjadi terdesak terutama setelah kekalahan Aceh dan Mataram tahun 1629 Masehi dan perdagangan VOC di Nusantara. Kebangkitan Islam di Asia Tenggara. Kebangkitan Islam ditandai dengan munculnya pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam Islam. Di antaranya mulai sadarnya para ulama untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Kemudian, dengan didominasinya di bidang politik dan peradaban oleh Barat, sehingga persentuhan dengan mereka menyadarkan tokoh-tokoh Islam dan ketinggiannya. Latar belakang munculnya kebangkitan di Asia Tenggara yaitu paham tauhid yang dianut kaum muslimin telah tercampur dengan kebiasaan yang dipengaruhi oleh tarekat. Sifat jumud membuat umat Islam berhenti berpikir dan usaha. Jumud adalah pikiran ataupun jalan pikiran, di mana tak bisa melihat satu pun yang ada lebih luas lagi. Adanya persatuan dan kesatuan sehingga adanya persaudaraan yang diikat oleh tali ajaran Islam. Hasil kontak antar dunia Islam dan Barat yang membuat Islam sadar bahwa mengalami kemunduran dibandingkan dengan Barat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang modernisasi Islam di Asia Tenggara. Penyebaran dan pengaruh pembaruan Islam modern di Asia Tenggara sejak awal abad ke-20 dipelopori oleh gagasan pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh menjadi lebih tersebar luas di seluruh dunia Islam. Kemudian dipelopori melalui muridnya Muhammad Abduh yang bernama Rashid Ridho pada tahun 1865 sampai 1935 yang menerbitkan majalah Al-Manar di Mesir. Majalah ini menjabarkan ide-ide Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh yang dapat berpengaruh langsung kepada gerakan modernisme Islam di Asia Tenggara, sehingga menjadi lebih tersebar luas di seluruh dunia Islam. Jurnal ini tidak hanya mempengaruhi wacana pembaharuan Islam lewat artikelnya, tetapi juga meningkatkan penerbitan jurnal dengan semangat yang sama di Asia Tenggara. Tujuan diterbitkannya Al-Manar adalah mengartikulasikan dan menyebarkan ide-ide pembaharuan serta menjaga keutuhan umat Islam. Baiklah, kesimpulan dari materi ini adalah sejarah Islam di Asia Tenggara, khususnya pada masa awal, luar biasa rumit. Kerumitan itu bukan hanya disebabkan oleh kompleksitas di sekitar sosok Islam itu sendiri, sebagaimana direfleksikan oleh kaum muslimin di kawasan ini, baik melalui historiografi dan pengkajian sejarah Islam dengan berbagai aspeknya di Asia Tenggara yang dilakukan kalangan sejarawan asing maupun pribumi. Mereka pun hingga kini belum mampu merumuskan suatu paradigma historis yang dapat dijadikan pegangan bersama. Terdapat perbedaan-perbedaan dasar di kalangan para ahli dalam mengkaji Islam di Asia Tenggara, yang kadang-kadang sulit dipertemukan satu sama lain mengenai pendapat teori tempat asal datangnya dan pendapat teori lainnya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.